Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengendara motor banyak yang jatuh akibat jalan Danyang Kuwu Grobogan dipenuhi lumpur. Kondisi kesehatan Joko Widodo semakin membaik setelah sebelumnya mengalami alergi. Kami ajak Anda napak tilas tempat dimulainya perjalanan Islam di Mekah. Banyak pengendara motor yang jatuh saat melintas di Jalan Raya Danyang Kuwu Grobogan pada Minggu malam. Damkar bersama polisi turun tangan membersihkan material lumpur yang menjadi penyebab kecelakaan. Pengendara motor ini kesakitan. Anaknya yang masih balita terus-terusan menangis usai terjatuh di Jalan Raya Danyang Kuwu, tepatnya di depan Pasar Tempel Desa Ngeranji, Kecamatan Purwoda di Grobogan. Kondisi jalan ini licin karena dipenuhi lumpur. Adanya proyek pemadatan tanah membuat banyak tanah tercecar di jalan raya. Saat hujan mengguyur, jalan itu menjadi licin sehingga banyak pengendara motor yang terjatuh. Damkar dan Satlantas Grobogan yang menerima laporan kemudian bertindak. Mereka membersihkan material lumpur yang memenuhi jalan sepanjang 100 meter dari depan Pasar Tempel hingga timur Jembatan Kalongan. Dapat laporan ternyata ada tanah yang jatuh, terus ditambah adanya hujan. Nah, begitu hujan turun, banyak terjadi korban yang jatuh terkait dengan akibat dari tanah lain. Dan pada malam ini kita laksanakan pembersihan sepanjang kurang lebih jalan nanti kurang lebih sekitar 100 meter dari titik tumpahan tanah sampai nanti di jembatan. Karena yang menimbulkan korban jiwa tadi yang ada di dekat jembatan pastikan. Proses pembersihan jalan membutuhkan waktu yang cukup lama karena lumpur sudah mengeras. Petugas harus mencungkil lumpur tersebut, setelah itu baru dibersihkan dengan cara disemprot air. Selain itu, kondisi jalan yang lumayan padat membuat petugas tidak bisa leluasa. Agar kejadian tidak terulang, petugas mengingatkan pemilik proyek supaya meminimalisir material tanah tercecar di jalan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Banjirop di jalur Pantura Demak tak hanya menyebabkan kecelakaan, namun dampaknya juga merugikan pemilik kendaraan bermotor. Tak jarang sepeda motor mogok mengalami korosi sampai rangka sepeda motornya patah karena sering menerjang banjir luapan air laut. Dua sisi jalur Pantura Sayung Demak masih terendam banjirop hingga Minggu siang. Tinggi muka air yang merendam jalan sepanjang 1 km ini mencapai 30 sampai 50 cm. Kendaraan yang melintas harus antre, sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Bahkan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir kendaraannya mogok. Salah satunya adalah Muhadi. Banjirop yang tak kunjung surut membuat ia kerepotan karena harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki kendaraannya. Kena banjirop Pak ya? Rencana mau kemana Pak? Polidon ke Semarang. Oh ke Semarang. Oh. Nah, terus kena banjiropnya tadi berapa senti kira-kira dalamannya Pak? Ya di sebelah selatan ya pokoknya di dengan alpot. Dengan alpot Pak ya. Nah, dengan kondisi ini gimana Pak? Merepotkan nggak Pak? Ya repot. Repot Pak ya. Ya repot, repot. Dampak banjirop tak berhenti sampai di situ. Banjirop juga menyebabkan kerangka sepeda motor rusak hingga patah akibat korosi atau berkarat. Setiap hari belasan sepeda motor masuk ke bengkel untuk diperbaiki. Kira-kira 10 sampai 11. 10 sampai 11. 15-an lah. Rata-rata kerusakannya apa Om? Busi itu busi. Biasa masukan air. Kemasukan air, Kelemahan ya keropos mas. keropos, korosi. Soalnya kualitas motor sekarang beda mas. Bedanya apa Om? Sekarang kan rangkanya agak tipis. Rangkanya agak tipis. Harganya mahal, rangkanya tipis. Itu potensi membahayakan ya Om kalau dibiarkan? Iya. Sangat bahaya mas. Pernah ada yang ngalami itu nggak Om dibengkelkan ke sini? Terparah sampai gimana kerusakannya Om? Paling patah mas, patah di jalan. Patah di jalan.
Air laut menyebabkan korosi pada logam karena mengandung garam dan elektrolit yang bisa menyebabkan karat. Belum lagi kandungan garam dan pH air laut yang sedikit asam juga mempercepat proses oksidasi logam. Banjirop di Demak berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Namun anehnya hingga kini belum ada tindakan konkret dari pemerintah. Halim Mustakfirin melaporkan dari Demak. Kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi jadi sorotan. Sebelumnya Joko Widodo sempat mengalami alergi usai kunjungannya ke Vatikan. Ajudan Joko Widodo menyatakan kondisi Jokowi saat ini sehat dan semakin membaik. Akhir pekan kemarin, kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali didatangi sejumlah elemen masyarakat. Kali ini warga datang memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-64 untuk Joko Widodo yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Tak hanya ucapan selamat, warga yang hadir juga mendoakan Jokowi cepat sehat. Soal kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, ajudannya katakan kesehatan Joko Widodo semakin membaik. Tidak ada penyakit selain alergi itu? Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Jokowi sempat mengatakan dirinya mengalami alergi usai kunjungannya ke Vatikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Jemaah haji yang akan pulang ke tanah air meski sudah berulang kali dilarang, masih saja banyak yang bandel membawa air zam-zam di dalam koper. Modusnya beragam, dibungkus dengan lakban sampai menggunakan kain ihram. Satu persatu koper jemaah haji di-scan di mesin pemindai X-ray sebelum diangkut ke bagasi pesawat. Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja ada jemaah yang bandel membawa air zam-zam. Koper pun dibongkar paksa petugas. Meski sudah dilapisi dengan lakban atau kain dengan harapan tidak terdeteksi, mesin X-ray akan dengan mudah mengenali cairan di dalam koper. Air zam-zam itu para jemaah itu berbagai cara, ada yang dimasukkan ke dalam kain ihram, ada yang dimasukkan ke dalam sajadah dilipatkan. Namun demikian di sini akan tetap ketahuan karena ada proses X-ray. Di X-ray itu semua air hatta itu cuma 100 mili akan ketahuan dan akan dikeluarkan. Akibat ulah sebagian jemaah haji, air zam-zam pun akhirnya terbuang sia-sia. Ini cuma tumpukan sampah botol plastik yang dikumpulkan dari koper milik jemaah haji asal Indonesia. Larangan membawa air zam-zam termasuk dalam aturan keselamatan penerbangan internasional. Jemaah juga dilarang membawa power bank di dalam koper, rokok di atas 200 batang atau bahan kimia berbahaya lain. Ingat ya, ini bukan aturan formalitas, melainkan prosedur keamanan internasional. Nah, jemaah tidak perlu khawatir, setiap orang akan memperoleh 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji. Nabil Abiyasyah melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.